Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya harus memberikan kabar dari awal. Karena kemungkinan kita akan berjumpa berkali-kali. Ini merupakan sebuah, ya kalau dalam bahasa ilmu mengajar, dalam ilmu mendidik, saya punya beban tersendiri untuk hadir di hadapan majelis hari ini. Insya Allah besok subuh kita akan membahas tentang 28 tahun gerakan PKI. Jadi boleh diduga cuman masjid saja yang berani ngasih tema PKI gitu. Nggak tahu beraninya beneran apa daripada di tempat lain nggak bisa gitu. Mudah-mudahan beneran Pak ya. Beraninya beneran Pak ya. Oke. Jadi besok subuh saya minta pengurus bisa menyiapkan layarnya. Ya, saya laptop saya bawa biar kita tayangkan. Ya, maksudnya dipastikan hidup. Sampaikan salam buat seluruh keluarga kita di mana-mana yang belum tahu bahwa membahas PKI ini sebetulnya adalah kalau dalam dunia persilatan itu memang jurus gue banget gitu ya. Cuma selama 5 tahun saya tinggal di Jawa Tengah, baru hari ini ada keberanian meminta judul tema PKI. Artinya besok itu bisa menjadi sebuah proses re-update, tapi ada risiko. Jadi saya masuk penjara itu kan satu di antara kasus saya adalah adanya satu Twitter saya tanggal 27 Januari atau Februari 2017 yang memuat tentang bahwa PDIP 85% diisi oleh orang-orang keturunan PKI. Itu bukan pendapat saya Pak. Bapak, jadi yang Bapak dan Ibu gak usah takut, itu bukan pendapat saya. Itu pendapat seorang yang bernama Rifka Ciptaning. Di mana dia bicara di LaTV. Apa LaTV itu? LaTV itu stasiun TV sebelum bernama TV One. Ibu tahu TV One. Nah, sebelum TV One namanya LaTV. Di LaTV itulah si Rifka Ciptaning ditanya oleh wartawan, bagaimana keluarga besar PKI? Kata dia keluarga besar PKI jumlahnya 15 juta orang. Mereka mendukung PDIP, bukan kata Alfian, kata si Rifka. Lalu wartawan bilang, Mbak Ning, panggilan Ning ya kan, Rifka Ciptaning. Kalau sudah lama berarti lebih dong. Gitu kalau bahasa saya Betawinya gitu ya. Ya sekitar 20 juta orang. Sekarang sudah netes ya. PKI-nya sekarang ada PKI yang muda. Nah udah ya, besok tanya jawabnya besok. Sekarang materinya bukan itu ya. Ini sekedar ini kalau dalam ilmu berita atau ilmu acara cuplikan ya. Jadi beritahu teman-temannya besok kita akan bahas 28 tahun gerakan PKI 1996-2024. Sebetulnya kalau ditanyakan itu butuh waktu 4 sampai 6 jam kalau mau utuh memahami itu. Tapi besok kan hari kerja ya Pak. 4 jam siapa yang mau ikut? Udah, besok cukup nggak cukup ya jam 6 selesai ya. Jadi gak usah khawatir jamaah, besok yang mau hadir teman-teman dikasih tahu semua. Dan pengurus masjid saya minta untuk bersikap normatif saja. Secara hukum PKI masih terlarang. Secara undang-undang dia masih terkunci dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Secara kriminal dia masih tidak boleh disebarkan karena ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Ini mungkin penting Pak, sehingga Bapak-bapak para pengurus harus beraninya jangan nanggung. Jadi kalau ada orang yang melarang membahas soal PKI, patut diduga dia PKI. Benar, saya sudah bicarakan di mana-mana. Sama ketika saya di penjara, saya kan menulis buku-buku saya yang kedua judulnya Menangkal PKI, Strategi Nasional Menjaga Keutuhan NKRI.
Buku saya jadi rujukan buat pendidikan di militer, di intelijen, dan bukan rujukan, buku wajib. Walaupun wajibnya nyetak sendiri. Jadi buku saya Pak dicetak tuh kan sebenarnya nggak boleh Pak. Karena kelihatannya buku saya itu walaupun tidak istimewa, memang karena tidak ada yang nulis juga. Oke, besok subuh kita ketemu. Sholat subuhnya di sini jam 5 sampai jam setengah 11. Jam 5 sampai jam 6 ya, tetap 1 jam. Makanya saya minta disetel betul, jangan sampai alat-alatnya tidak ini. Dan buat yang meliput nggak apa-apa, terus ditayangkan nggak apa-apa. Karena apa yang saya sampaikan sifatnya akademis, bisa dirujuk bukunya, bisa dirujuk referensinya, dan mungkin besok saya coba sampaikan sekitar 40 menit, 20 menit tanya jawab. Jadi kalau nanya jangan yang gampang, harus yang susah. Kalau cuma nanya, Ustadz PKI apa sih kepanjangannya? Ya, cemen banget, nanya yang begitu mah cemen kalau anak Betawi bilang. Oke, hari ini kita akan bicara tentang dilema mayoritas. Jadi spesifikasi tema yang dimintakan kepada saya adalah tentang Islam is way of life. Kan gitu ya, Islam sebagai pedoman hidup. Tentu sore ini kita akan bisa mengembangkan sebuah perbincangan yang waktu kita cukup hampir ketemu 1 jam lebih 10 menit. Menurut pemandu acara tadi, acara kita diselesaikan jam 5:40 ya Pak. Nah, artinya hampir 1 jam lebih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan para jamaah semua dan pemirsa yang menyaksikan di seluruh peliputan yang ada, kita hari ini sedang berada di zaman di mana umat Islam ini mayoritas, tetapi seolah-olah tidak diwongke. Mayoritas bermental minoritas. Mayoritas tidak boleh menunjukkan identitas. Ya, bayangkan saja, baru mau masuk Ramadan kita tidak boleh pakai speaker keluar. Padahal kan yang biasa pakai speaker keluar itu kan anak buahnya si Yakut. Bukan warga Muhammadiyah yang biasa pakai speaker kenceng-kenceng keluar. Jadi dia melarang warganya sendiri. Itu kalau anak Betawi bilang, tahu nggak Mbak, nggak punya kerjaan. Mau masuk Ramadan, mesti masuk Ramadan mulai dibahas. Biasanya bulan Ramadan pasukan Israel sangat kejam untuk mensweeping anak-anak Palestina yang ada iktikaf di Masjid Al-Aqsa, kan gitu ya. Setiap tahun kan begitu, harusnya itu. Mari kita jelaskan perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Nah, baik kita mulai. Tadi lupa saya, kalaupun udah kita ulang lagi. Mari kita awali dulu kajian kita sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh yang hadir, baik yang menyimak nanti dengan delay atau siaran tunda, maupun yang sekarang mendengar, kita akan membicarakan tentang dilema mayoritas. Apa maksudnya? Upaya merumuskan peran umat Islam dalam sistem tata negara, dalam sistem sosial, di mana kelompok mayoritas biasanya mendapatkan dominan peran. Contoh, di Bali ada nggak RT yang bukan orang Hindu? Nggak ada. Di Bali pernah nggak ada bupatinya orang Islam? Nggak boleh. Di Irian boleh nggak bupatinya bukan orang Irian? Tapi kenapa ketika di daerah Islam kita dipaksa menerima wali kota, bupati, gubernur yang Kristen? Nah, ini ada sebab. Sebabnya karena kita tidak seperti bapak-bapak dan tokoh-tokoh di Aceh. Di Aceh itu ketika seorang gubernur atau bupati dia sudah habis masa bakti periodenya, lalu tahu-tahu dari Jakarta melalui tanda tangan Bapak Jokowi atau Pak Tito Karnavian, itu ketika datang dan masyarakat tidak kenal dan tidak paham, itu diusir Pak. Ulama-ulama bisa langsung bikin surat resmi, kami tidak mau gubernur yang seperti ini. Kalau kita kan di Jawa ini atau di Sumatera atau di mana harus nerima. Dikasih gubernur yang Cina, Kristen, nah untung aja Betawi, ini anak Betawi. Biar dia modalnya 20 triliun Pak, kagak jadi tuh bocah, ya. Jadi kekuatan-kekuatan itu harus dipahami, bukan hal yang berlebihan, wajar.
Makanya perbincangan kita pada sore ini tentang dilema mayoritas. Tahun 1971, Mahathir Mohamad menulis buku tentang dilema Melayu. Ya. Kalau di Malaysia itu orang-orang pribumi punya posisi enak. Kalau di negeri kita orang Cina mau salah kayak apapun nggak diapa-apakan. Bahkan sampai ada anak Cina yang bawa-bawa pistol, entah pistol-pistolan, sambil bawa foto-foto Jokowi. Jokowi, gua bunuh lo. Mana nggak ditangkap. Ya. Jadi orang Cina ini di negeri kita ini, dan ini salah satu sebab kenapa saya masuk penjara. Saya 2 kali ya, 2 kasus. Kasus pertama saya berceramah tentang bahaya penjajahan Cina. Jadi Cina ini sekarang di mana-mana udah seperti makhluk kelas 1 atau makhluk VVIP. Dia bisa naik mobil melawan arus. Dia bisa naik mobil tentara kemana-mana. Kalau ketemu orang dibaki-maki, kesian saya lihat polisi-polisi yang dibentak-bentak sama Cina-Cina itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, dan ini kita sama-sama memperdengarkan ke seluruh dunia, nggak apa-apa, emang begitu kelakuannya. Kan jadi pertanyaan, orang Cina kok jadi sesongong itu? Nah, karena apa? Karena kita yang mayoritas tidak memposisikan diri sebagai orang yang juga punya hak politik. Kita selalu dibilang, oh, kita harus melindungi yang minoritas. Kita harus memperhatikan hak-hak yang minoritas. Lalu gara-gara melindungi yang mayoritas boleh ditindas. Enak banget loh. Ya tadi, karena kita yang mayoritas sendiri tidak punya satu kesadaran, kita ini menentukan. Ketika MUI mengumumkan adanya boikot terhadap produk-produk Israel, maupun para pelindung produk Israel, maupun pemberi lisensi produk Israel, yang namanya Unilever, atau Unilever, itu perusahaan sangat besar. Sampai awal Maret saja sudah membuat 4 petingginya mengundurkan diri. Dari direktur keuangannya, direktur, pada berhenti. Kenapa? Mereka nggak mampu menjaga GKM, gugus kendali mutu produksi. Karena selama 2 bulan, 3 bulan itu pemasukannya merorot sampai sekian belas triliun. Jadi umat Islam itu kuat. Cuman persoalannya umat Islam ini tidak cukup mampu membangun kekuatan yang konkret. Makanya saya yang berasal dari Sumatera Barat, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu ya, di Sumatera Barat, di 18 kota kabupaten se-Sumatera Barat, ora ono yang namanya Indomaret, Alfamart. Ya, kalau lo pergi ke Padang, nggak ada Indomaret. Mau pergi ke Dharmasraya, mau pergi ke Sijunjung, mau pergi ke Minang, ke Maninjau, enggak. Di seluruh Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart. Apa maksudnya Ustadz Alfian tadi? Itu resmi dibicarakan antara wali kota, bupati, wali kota, DPRD, provinsi, kota, kabupaten. Kok gitu ya? Orang Islam kok jahat? Tahu nggak ibu-ibu, keberadaan retail, pusat belanja seperti satu saja mereka itu dalam riset fakultas ekonomi, baik di fakultas ekonomi universitas ternama di Indonesia maupun universitas yang mempunyai fakultas ekonomi, menyebutkan bahwa keberadaan pusat belanja yang biasanya terang ya, terang. Ini kalau saya cerita ibu-ibu nanti baru sadar. Mau kemana, Ma? Mau ke mall. Saya kurang tahu nih, kalau di sini mallnya di mana ya? Apa namanya mallnya kalau di sini? Pusat belanja. Ini bapak-bapak saya kasih tahu ya. Ma, aku cuma main-main aja kok, mau ke mall. Nggak belanja-belanja. Saya kasih tahu ilmunya ya. Kalau Anda datang ke pusat perbelanjaan mewah yang gedungnya mewah, pasti pusat belanja tersebut lampunya sangat terang. Betul ya? Ini kita bahas terus nih ya. Ketika Anda bilang Anda tidak akan beli apa-apa, mereka sudah pakai sistem. Ketika Anda masuk ke dalam, lampu sangat terang. Dalam ilmu biologi itu akan menyerap air dari tubuh kita. Jadi Anda berada 15 menit, 20 menit, Anda akan ribut haus. Ketika Anda haus, Anda makan, masa beli satu, orang Anda berlima. Yang namanya orang pedagang itu kan, coba deh kalau Anda belanja di Indomaret. Kita beli apa nih misalnya? Kita beli satu
dia akan tawarkan yang lain kan. Nah, kita kan kadang-kadang kalau sudah di pusat gitu suka gengsi. Belinya air mineral, airnya makan nasi goreng makan ayam bakar. Ujung-ujungnya bilang jalan-jalan, habis juga 500.000. Betul nggak omongan saya? Yang bilang jalan-jalan nggak ngapa-ngapain, giliran sampai di mall habis. Yang begitu-begitu tidak disadari karena kita memang terbiasa menjadi orang yang dididik untuk husnuzon. Padahal kita dikerjain. Oke, kita masuk ya pembahasan kita. Umat Islam adalah umat mayoritas. Ketika dulu terjadi kasus Ajinomoto dianggap mengandung kadar babi, ingat nggak? Itu dalam hitungan 2 hari saja Ajinomoto itu ruginya 2 miliar. Sampai dia nangis-nangis menemui Bapak Abdurrahman Wahid. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu biar memahami, memang saya secara fokus memasuki tahun ke-40 saya berdakwah, memang saya mengambil spesifikasi sebagai orang yang melihat persoalan keumatan dan perspektif politik. Bisa dibayangkan kalau saat itu muncul produk yang sama dengan mengumumkan kami tidak pakai babi, kira-kira langsung laku nggak? Sayangnya kita lambat. Atau sekarang, ibu saya kasih uang 100.000, tolong, atau saya kasih uang 10 juta. Ini jamaah yang buka puasa bersama, tolong dibuatkan menu ya, alhami dan salami. Saya sebut mereknya aja bingung. Kenapa ibu tidak terdiam? Kenapa terdiam? Ini mbak saya tanya, kamu pernah dengar nggak, Dek? Mbak, produk yang namanya alhami dan salami? Nggak pernah. Ya udah, memang begitulah pribumi. Yang namanya mie instan yang sering kita makan itu mereka satu hari keuntungannya 2 sampai 5 miliar per hari. Ya sebenarnya kalau mau bicara umat Islam itu kalau punya kesadaran politik, ekonomi politik, dan punya sikap. Kalau di Sumatera Barat clear sudah. Saya kalau mau cerita lucu nih Pak, waktu itu kan Parade Tauhid Sumatera Barat tanggal 8 November 2015. Saya menemani seorang ulama dari Betawi sangat dikenal, namanya Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Dia salah satu petinggi MUI dan juga pernah menjadi tokoh di keluarga besar PII. Tahu kan? Dia Usnayai. Alfian. Ini kita namanya orang Betawi sama Betawi. Aneh mau nyari sesuatu. Dia sebut sesuatu yang mau dia beli. Karena saya merasa orang Padang, saya bisa bahasa Minang. Tenang aja pakai, ntar malam aneh temenin. Niat saya itu mau nyari Indomaret, Alfamart untuk membeli yang dia pesan. Itu kaki saya sampai panas nyari nggak ketemu. Ada saya pusing kan. Ini pakai bahasa Padang dikit ya latihannya. Pak, di mana tuh Indomaret, Alfamart? Di manakah ini? Latihan, capek saya jalannya. Nggak ada di situ. Di sini nggak ada loh coba. Saya kaget, saya saja yang orang Padang baru tahu tahun 2015. Apa yang ingin saya katakan? Mari kita bahas dulu bahwa umat Islam itu umat mayoritas asalkan dia berani mempertegas identitas. Ya, misalnya apa? Kalau Anda punya warung, punya toko, menjelang Natal nggak usah pakai topi Sinterklas. Saya kalau mau meneruskan ini banyak kasus-kasus yang membuat saya marah. Waktu saya sempat pulang ke Padang sekitar 4 tahun. Ya kurang lebih 4 tahunan lalu selesai saya pulang dari penjara. Saya makan pagi di sebuah rumah makan, gak usah pakai Padang ya. Kalau di Padang kan makan ya masakan Padang, menjadi Padang. Tetapi Mbak, karyawatinya gak berjilbab semua. Tidak berjilbab. Maaf ya, ini saya bahasa sebagai, saya ini kan anak laki-laki satu-satunya, adik saya perempuan semua. Tapi kalau saya lihat dari mbak-mbak yang tidak berjilbab itu ada cetakan bahwa dia biasa pakai jilbab. Saya mulai mendidih saya kan. Pakai bahasa Padang lah gitu, saya bahasa Indonesia sini. Pak, kok di Pelabuhan Udara Minangkabau nggak pakai jilbab? Mereka mulai diam. Karena saya desak terus,
Rupanya Pak, waktu dia masuk jadi calon rumah, rupanya yang punya rumah makan itu orang Kristen. Coba bayangin, orang Kristen di Sumatera Barat bisa membuat karyawatinya tidak berjilbab. Keren kan? Ternyata itu perjanjian. Misalnya Mbak nih ya, 1, 2, 3 nih berapa masuk nih karyawan nih, rumah makan X, saya nggak sebut nama. Dengan ini diterima, gaji akan diperoleh UMR plus 1,5 juta. Kira-kira Pak, orang kalau kerja masuk begitu senang kan Pak ya? Yang kedua, selama bertugas tidak boleh menampakkan fanatisme agama, tidak boleh berjilbab. Yang terakhir, seluruh peraturan adalah sudah mengikat untuk semua karyawan dan karyawati, dan yang tidak mau menggunakan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak punya berhak untuk melaporkan pada aparat. Baru dengar kan? Itu karena kita orang Islam itu begitu, ngerti kita di tempat kita sendiri. Saya aja sebagai seorang Sumatera Barat, ya Allah, di kampung gue sendiri. Jadi artinya apa yang saya katakan, kita memang mengalami satu situasi, maka saya akan ajak semua untuk menengok apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita butuh. Yang pertama, kita butuh untuk melakukan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Ini kalau ditayangin layar keren. Tapi nggak apa-apa karena saya nggak minta dari kemarin. Oke, jadi kebutuhan kita yang pertama adalah reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Bayangkan, Polwan baru boleh berjilbab tahun 2015. Padahal kita merdeka dari tahun 45. Ada Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Di negara sendiri, polisi perempuan nggak boleh pakai jilbab, baru boleh per Desember, itu pun boleh, bukan harus. Di sini ada yang umurnya 60 tahun ibu-ibu atau 55 tahun, ada? Enggak, acung tangan. Kita mau diskusi sedikit. Ibu ya, 50-an. Ibu waktu SMA, ibu 60. Umur 65. Subhanallah, ibu 65 kayak remaja aja ibu nih. Ini tandanya banyak sholat malamnya bagus, wudunya bagus, dan berbakti pada suaminya. Nah, tahun 1984, setelah selesai adanya Leadership Basic Training PII, gabungan di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, maka anak-anak SMA yang sekolah umum itu pulang dari pesantren kilat alias Leadership Basic Training pelajar Islam, mereka ke sekolah pakai jilbab. Ternyata di sekolah umum tidak boleh pakai jilbab. Disiapkan oleh siapa peraturannya? Oleh yang namanya Golden Hope. Golden Hope itu adalah Dikdasmen, Kepala Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Jadi akibatnya, ya, ini kamu harus tahu sejarah bahwa anak sekolah umum, SMP, SMA dan mahasiswa itu tidak boleh masuk ke kelas menggunakan seperti ini, nggak boleh. Betul nggak Bu? Ibu pasti ingat kalau yang pernah bergaul lah, paling nggak bergaul lah. Bisanya, keluarnya, bolehnya berjilbab itu baru tanggal 16 bulan April tahun 1991. Bayangin, merdekanya dari tahun 45, anak sekolah umum baru boleh pakai jilbab di sekolah tahun 91. Kenapa? Karena keluarnya peraturan politik. Ini yang saya maksud. Jadi poin pertama, kebutuhan kita adalah reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Dulu waktu kita bikin kelakuan baik, apa namanya lupa? Surat kelakuan baik, SKB dulu ya, sekarang SKCK. Ya, masih ingat kan? Dulu tuh bikin SKB, di fotonya nggak boleh pakai jilbab. Saya ingat saya bertengkar dengan polisi. Saya orang kan bukan apa. Saya ingin tanya kenapa nggak boleh? Nggak bisa Ustadz. Ini kan kalau nanti ada kecelakaan. Lah Pak, untuk identifikasi itu kan sidik jari Pak, bukan sidik kuping.
Jadi sekali lagi para bapak ibu sekalian, kita nih umat Islamnya lucu, mayoritas sama di STTB, di ijazah, SMP SMA negeri itu nggak boleh pakai jilbab. Saya kalau mau cerita sebenarnya saya malu karena dari 39 orang siswi-siswi SMA negeri, karena saya kan memang aktivis gerakan Islam dari tahun 80-an. Saya bela mereka. Akhirnya tinggal ini anak satu, karena yang lain anak-anak SMP, SMA, negeri, sekolah umum, swasta umum, mereka lepas jilbab itu bukan karena diperintah oleh sekolah, tapi ditakut-takutin oleh ibunya sendiri. Nah, lepas jilbabnya, mama malu punya anak kayak begitu, jangan-jangan rambut kamu brondol, jangan-jangan kamu kulitnya kudisan. Terus terang loh, lepas jilbabnya anak SMP SMA negeri itu rata-rata karena ibu-ibunya. Itu baru satu tuh. Nanti kalau kamu begini terus, kamu susah jodoh. Kalau kamu begini terus, kamu nyari kerjaan susah. Betul nggak Bu? Jangan Anda bandingkan. Ini contoh ya, saya kalau mau bicara begini kadang-kadang nggak enak, terlalu tajam. Saya kan sekarang tinggal di Solo. Di Solo itu, Sukoharjo itu apa yang kurang? Ulama ahli tafsir ada, ahli jihad ada, yang kayaknya miliaran triliunan ada. Kenapa bisa wali kotanya Kristen? Kepintarannya, jihadnya, kemampuannya, kekayaannya tidak untuk melindungi dalam bentuk kekuasaan. Dengan alasan curang, nggak usah curang bisa menang kok. Kita lawan Ahok nggak pakai curang menang. Kalau yang ini kita nggak sanggup karena keuangannya ribuan triliun. Ya, saya kasih tahu aja, pemilu ini dana yang tersedot tuh ribuan triliun. Belum sistem IT-nya yang super kriminal. Nggak ngaku, bilangnya servernya ada di Cina, akhirnya ngaku juga. Sudah. Oke ya, jadi yang pertama itu dulu. Kita sore ini sampai batas waktu yang diberikan, kalau nggak selesai ya lain waktu lagi deh. Yang kedua, perlu membangun relasi antar umat Islam dalam posisi internalisasi. Jadi yang kita butuhkan yang kedua adalah melakukan relasi antar umat Islam. Maka untuk pemilihan wali kota, bupati, gubernur se-Jawa Tengah itu dibutuhkan kombinasi non merah. Yang paling memungkinkan adalah bekerja samanya PKS dengan PKB. Ini politik praktis Pak ya, jangan salah paham. Kalau tidak nanti kita berkoalisi lagi sama PKI Perjuangan. Iya, berat. Selama kita tidak bisa menembus dan mematah jalur itu, kita nggak akan begini terus. Kegiatan apa? Contohnya di Solo. Di Solo itu ada anak demonstrasi tentang jangan ada inian daging babi, daging anjing. Ternyata Solo pemasok daging anjing nomor 2 se-Indonesia. Ya karena apa? Karena yang bosnya itu ketua fraksi partai tertentu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti kajian-kajian orang yang namanya Alfianto, kita punya hak politik. Persoalannya kita nggak mau berpolitik. Berpolitiknya cuma terpincut dengan Anies doang. Dukung Anies itu ya terus, kalau nggak bisa masa kita nggak berpolitik lagi kan gitu. Dikit lagi pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Ayo semua berpikir keras. Bisa. Syaratnya cuma apa? MAU. Benar. Saya akan berani mendampingi kalau udah ada tim inti. Bahwa ternyata di Magelang ini kabupaten apa kota nih? Di Kabupaten Magelang akan dimunculkan calon bupati dari independen. Cuman kalau mau saya bilang, kalau Betawi bilang nih ketelatan Pak. Karena daftar terakhir itu tanggal 5 Mei 2024. Baru denger kan? Ya kesian, telat. Jadi kalau Bapak misalnya mau menyilahkan nih, kan ganteng nih, si ganteng satu sama ini yang agak tuaan jadi wakilnya. Bapak-bapak, adik-adik, Ustadz Alfian kasih tahu ya, independen tuh gampang jadinya keren. Nggak percaya? Satu penduduk misalnya 2 juta, 1,5% warganya itu KTP-nya dikumpulin. Nggak percaya? Saya kasih tahu, kan karena kita
menganggap jadi calon bupati, wali kota, gubernur harus lewat partai tok. Bisa lewat independen. Cuman persoalannya kan ketika nanti ini orang berpasangan jadi bupati, calon bupati Magelang, dia pusing sendiri, nyari duit sendiri, bikin kaos sendiri. Harusnya kalau dia sudah dicalonkan dan disepakati dengan seluruh potensi masyarakat, maju dia, cukup kamu kursus singkat legal law, bagaimana sistem membuat perda, bagaimana pemahaman otonomi daerah. Bapak pelajari perda-perda yang bisa berhubungan dengan umat Islam. Nah, Bapak yang pernah jadi RT RW, pernah jadi pegawai kelurahan, tugas Anda mengumpulkan KTP. Untuk Kabupaten Magelang dibutuhkan hanya sekitar 45 atau 49 ribu KTP. Kebutuhan biayanya cuma 700 miliar. Jangan kaget, Bu. Saya punya pengalaman, ternyata di masyarakat itu umat Islam yang kaya tuh banyak. Cuman pura-pura nggak punya duit. Baru kelihatan kalau dia sudah jagong. Kalau udah hajatan kelihatan. Dia sewa gedung yang mahal, ya apa segala macem. Bahkan ada yang nikahin anaknya di Mekah. Ini saya bicara ini sebenarnya ya boleh terlambat ya Pak. Habis tanggal 5 Mei, coba. Habis gimana? Diomongin ngomong politik lagi. Oke, saya teruskan ya. Apa yang perlu kita lakukan yang kedua? Membangun inter umat Islam, internalisasi. Sehingga umat Islam jangan masa gara-gara pengajian dengan tema PKI dibatalin. Kita mayoritas padahal PKI masih terlarang, ada TAP MPRS-nya, ada undang-undangnya. Ya, jadi pengurus masjid biasa kalau ada yang larang-larang hadepin. Apa Bapak udah PKI sekarang? Gituin aja. Kalau ada saya kita temuin bareng-bareng. Ya. Pengalaman saya kalau ketemu mereka pada buang muka pergi biasanya. Sama di rumah saya di Tangerang. Saya pasang bendera La ilaha illallah yang backgroundnya putih. Bulak-balik tuh Pak polisi ke rumah. Kenapa? Lepas Pak. Loh, kenapa mesti lepas? Saya melanggar undang-undang yang mana? Enggak bisa jawab. Manggil atasannya, datang lagi atasannya. Saya tanya lagi. Kalau Bapak turunkan saya nggak akan bela. Bapak robek silakan Bapak. Tapi saya mau foto Pak, mau saya videoin. Bapak ngerusak nih, ini. Oh, enggak. Jadi biar tahu ada ya. Di negeri kita ini kadang-kadang ada larangan-larangan yang membuat umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal nggak ada larangannya. Contohnya gulung karpet. Gulung karpet di musim Covid itu kan isinya cuma edaran gugus Covid kecamatan. Dalam ilmu hukum, edaran itu bukan sumber hukum. Goblok. Salah ngomong tuh keceplos. Emang bukan sumber hukum. Sumber hukum itu ya perda, Kepres, PP, Kepmen. Jadi kita ini lucu. Dan Anda boleh tengok yang dibikin peraturan ketat itu hanya masjid. Coba lihat rumah ibadah agama lain. Di saat musim Covid sedang ganas, puluhan ribu orang-orang di Bali mengadakan acara. Nggak ada yang ditangkap. Jadi umat Islam ini paling gampang kalau dipolitikin. Kenapa? Karena nggak boleh ngomong politik, biar gampang dipolitikin. Paham sampai di sini? Ntar besok tahu-tahu sahur-sahur datang dari polsek, dilarang nggak boleh ngomong PKI. Besok judul kajian kita 28 tahun gerakan PKI. Ya kalau dibatalin juga ya udah, saya tidur lagi aja habis subuh. Oke ya, kalimatnya saya teruskan. Perlu membangun relasi inter umat Islam dalam posisi internalisasi pemahaman tentang hakikat penerapan syariat Islam di Indonesia maupun secara internasional. Quran menyebutnya dalam surat 2 ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kalau Anda tahu laki-laki makan di pinggir jalan siang-siang di bulan Ramadan di Aceh, itu pertama dipukul dulu sama tentara. Jeres! Habis dipukul diborgol. Bawa ke kantor polisi. Kalau sekarang kira-kira kalau ada orang makan siang-siang dipukul, kira-kira yang mukul dipukul lagi nggak? Halo? Walaupun yang mukul aparat, bisa-bisa aparat pun dipukul lagi. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya.
Di Aceh itu kalau ada orang jalan, tahu-tahu jalan, maaf ya, walaupun saya tidak ingin memuja-muja, tapi kejadian. Pakai bajunya seksi, pakai jilbab, tapi gitu deh. Jilbab sama jilbobs beda nggak ya? Ditangkap Pak. Habis ditangkap polisi, dia akan diminta nomor kontak keluarganya. Kalau dia masih anak-anak, nomor telepon ayahnya. Halo, ini Pak Haji Hasan. Pak Haji Hasan, ini anaknya ditahan di polisi. Karena dia jalan kemana-mana pakaiannya menimbulkan birahi. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh pihak kepolisian, Pak, itu dikasih nanti rok longgar. Tapi kan udah ada datanya, udah ada namanya, udah ada nomor kontak. Kalau dia ngulang lagi nanti dia didenda. Jadi ketika ayahnya datang menjemput, bahwa dimarahin dulu sama polisi. Kamu muslim? Ngerti nggak surat An-Nur ayat 30-31? Ngerti nggak surat Al-Ahzab ayat 59? Apaan tuh? Ayo ibu-ibu, jangan nggak tahu tuh. Apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu juga nih pakai jilbab ditanya dalilnya nggak tahu juga. Harus hafal, harus tahu. Walaupun kita bukan ahli tafsir. Jadi ketika internalisasi didukung oleh konstitusi, maka perlakuan seperti di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu kalau ada Natalan di gereja oleh pemerintahan Hasan al-Bolkiah dibiarkan Pak. Tapi kalau dia Natalan di jalan raya, dia Natalan di tempat umum ditangkap dan panitianya dihukum 5 tahun penjara tanpa pengadilan. Keren. Makanya perlu konstitusi. Kita nih nggak maunya kampanye pemilu selesai langsung lemes. Ya udah, kalau memang Anies Rashid Baswedan nggak menang, pertama secara akidah tauhid memang kita nggak layak menang kok. Memang kaget-kagetan terus. Kalau mau dari sekarang dipersiapkan. Ya, Gubernur Jawa Tengah tahun 2029 Ustadz Alfian Tanjung. Ada yang ketawa tapi ada yang muntah ya. Kita tuh gitu, disuruh maju nggak mau, orang maju kita marah. Betul kan Pak? Ya, ayo Bapak nanti jadi Gubernur Jawa Tengah 2000. Nggak mau. Giliran saya nyalonin diri, ngomong Jawa, Padang, gitu ya. Betul nggak tuh kira-kira tuh celotehan saya? Itulah kita. Itu karena kita lama jadi anak jajahan Belanda. Oke, yang kedua selesai. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas. Waduh, kayaknya harus dibawa sekarang nih, Mas Didi. Ada Mas Didi? Brosurnya diambil Mas Didi. Biar pegang dari sekarang. Ibu-ibu, kita pendidikan politik angkatan ke-13 di Magelang. Gak usah jauh-jauh. Kemarin kan jauh-jauh tuh, ke Solo. Ya, ini saya brosurnya mau dikasih. Kalau nanti angkatan ke-14 khusus muslimah, tapi di Semarang. Dari sekarang nabung aja, jangan mau gratisan. Kita mau jadi ngerti politik Islam kan ya. Ya, nanti kalau yang pendidikan politik umum Pak, nanti umum tuh Pak, kelas besar. Jadi boleh yang remaja, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak. Tanggalnya tanggal 9, harinya hari Kamis, tapi libur nasional. Tanggal merah, kalau gampangnya tuh ya. Dari sekarang saya kasih tahu, ntar brosurnya kita bagikan. Simpen, masih lama. Biar lebaran dulu, halal bihalal dulu, nanti baru datang lagi. Jadi yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas. Ya. Termasuk komunitas bisnis. Jadi kalau kita mau menghitung bagaimana pasar Tanah Abang dibakar, terbakar apa dibakar? Pasar Klewer, pasar Turi, pasar Panimbang di Pandeglang. Jadi sejak tahun 2002, 2003 sampai 2010 ada sekitar 500 pasar rakyat yang rata dengan tanah, dan ketika dibangun beralih kepemilikan dari milik pribumi beralih ke tangan orang Cina. Jadi artinya buat pertemuan kita seperti ini, bahwa kita pengajian ini dalam rangka iftar menunggu buka puasa, ya saya dari tadi di bawah langsung kritik. Ini kalau buka puasa bersama biasanya udah deket maghrib baru ceramah. Wah, langsung dimulai. Udah, besok subuh kita ketemu lagi. Jadi yang ketiga pemberdayaan komunitas. Ya, boleh dikasih, boleh dibagiin aja biar semangat, separuh-separuh dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, biar simpen ibu ya, jangan hilang.
Kalau perlu ntar difoto, dikirimin buat keluarganya ntar. Ya. Pendidikan politik ini tidak mahal, pasti nggak sebanding dengan ilmunya. Terus syarat cuma 3, tepat waktu, sepenuh hati. Jangan datang sebentar minta pulang, nggak boleh. Ya. Nah simpan ibu-ibu. Anak-anak masih ada perwakilan, simpan deh ya. Walaupun kamu di mana simpan dulu, nanti kamu kasih tahu. Oke, kita masih ada 40 menit. Saya mau tanya dulu nih jamaah di sini. Saya mau selesaikan materi saya banyak nih. Materi saya ada 40 slide. Ini baru 3, baru 4. Mau dibahas sampai selesai, nggak selesai kita tutup, atau dibahas pantasnya kita dialog, atau mau sampai terdengar azan maghrib? Enggak ya. Tadi marahin beliau saya. Gimana? Mau ada tanya jawab apa tidak? Halo ibu-ibu. Ini santri ya? Seragam-seragam. Oh, pada cantik-cantik, udah pada punya suami belum? Yang jawab sih itu ya. Oh, di sini ada juga. Belum ya? Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan dapat suaminya ganteng-ganteng dan soleh. Ya. Bapak-bapak gimana? Mau diterusin sampai batas waktu yang disediakan, atau kita batasi lalu kita dialog? Ini saya nanya nih, bukan maksa. Beda nanya sama maksa. Terus ya, udah. Anggap aja saya jadi narasumber di layar kaca. Yang keempat, penyiapan SDM di satu sisi dan pengambilan peran di sisi lain. Ini perlu saya sampaikan. Sekarang kita punya anak hafal Quran, senang dengarnya. Lalu anak siapa yang dipersiapkan jadi Kapolri nanti? Anak siapa yang dipersiapkan jadi Panglima TNI? Anaknya siapa yang dipersiapkan nanti jadi konglomerat yang asetnya sampai 1.000 triliun? Hafal Quran itu adalah landasan, hafal Quran itu adalah modal. Setelah hafal Quran, pinter bahasa Prancis, pinter bahasa Cina, supaya jangan dibohongin sama orang Cina. Jadi upaya kebutuhan kita yang keempat adalah penyiapan SDM. Jadi kepada adik-adik remaja yang mendengarkan, kamu yang dengarkan Ustadz Alfian bicara sekarang, kalau kamu mondok, kamu fasih bahasa Arab, kamu hafal Quran 30 juz, biasa. Tapi kamu mondok, ternyata kamu pintar bahasa Prancis, ternyata kamu bisa menganalisa keculasan dan kejahatan si rekap, si karepmu. Si rekap, si karep, kan gitu kan. Ya, dengerin ya adik-adik ya. Kamu kalau anak mondok, pinter pelajaran yang diajarkan di pondokan, itu mah biasa. Hafal Qur'annya, baca Qur'annya bagus, qiraatus samahnya bagus, hafalnya bagus, tapi ternyata kamu ahli bahasa Jepang. Wow, itu baru khas. Ternyata kamu kalau ada kerusakan di sistem server dan di kantor, kamu padahal baru SMA kelas 2, kamu yang dipanggil. Anissa, dipanggil mudir, ada apa? Itu ada instalasi komputer di kantor rusak. Wah, pinter coba. Jadi kita ya, ini pesan buat kalian ya. Ustadz kasih tahu, kalau kamu mau jadi orang yang nanti mungkin celong-celong, kamu harus punya keahlian yang orang lain gak punya. Sekarang kamu rahasiain aja. Yang penting jangan yang maksiat, jangan yang haram. Ya. Contohnya sekarang kan saya jadi pakar PKI, coba dari mana itu ceritanya tuh ya. Mau nyusul gimana, mati duluan saya gitu ya. Bukan karena hebat, emang saya siap untuk menerangkan itu. Oke ya, yang keempat penyiapan SDM. Kenapa? Karena ini hal yang strategis untuk umat Islam. Kita mayoritas hampir 90%, Kapolrinya bukan Islam. Kadensusnya bukan Islam. Pantas aja Ustadz kita ditembak-tembakin sembarangan. Salah sendiri, salahmu dewek. Anak saya udah 30 juz. Orang mondok apa 30 juz biasa. Artinya hafal 30 juz itu sebagai landasan, sebagai modal. Jadi jangan nanti bilang kemana-mana, Ustadz Alfian itu ngenyek-ngenyek. Bukan ngenyek. Hafal Quran 30 juz sampai di rumah jadi anak buahnya Mbah Surip. Anak pondok kan kalau di rumah kerjanya apa? Turu kan? Habis tidur lagi. Habis tidur ada ketawa-ketawa, itu ketahuan tuh ya.
Iya nih kalau di pondok rajin karena ada bagian keamanannya. Tapi kalau di rumah ibunya nggak didengar, bapaknya nggak didengar. Ini kelihatan pengalaman pribadi nih. Saya ngalamin juga Bu, pusing bangunin anak-anak soal bangun. Bener nggak omongan saya Bu? Iya, kita nggak usah malu lah. Kita akui bahwa kita harus koreksi. Oke? Karena tadi udah komitmen nggak tanya jawab sampai selesainya aja. Yang kelima, ada beberapa sentra-sentra dan institusi umat yang perlu dikelola profesional. Masjid. Sampai kapan Masjid Al-Amin penampakannya begini sumpek? Ayo mulai direncanakan. Dia bisa lebih diperluas. Kapan komposisi AC-nya dipasang. Jangan saya bicara begini terus tersinggung. Nanti bilang sama Mas Didi, awas Alfian jangan dipanggil lagi. Kasar mulutnya. Masa berpuluh-puluh tahun begini terus? Harus dirancang bentuknya, formatnya. Ini saya punya cerita, ini buat pengurus masjidnya. Itu bulan Ramadan, saya ceramah taraweh di depan stan. Stan itu ahli akuntan ya, di Bintaro ya. Itu masjidnya Bu, jelek. Saya ceramah, ini masjid apa kandang kambing kata saya. Jadi rupanya ceramah saya menyebut-nyebut masjid itu sebagai kandang kambing, masjid yang jelek, tempat wudhunya pun pintunya nggak ada, kusennya nggak ada, ininya ya Allah. Bapak tahu nggak? Panitia itu tersinggung, tapi tersinggung positif. Ya, tolong perhatikan nih, ini namanya motivasi juga. Sekarang mari kita jujur, kalau ada lembaga masjid ataupun lembaga-lembaga keumatan bikin panitia. Setelah panitia dibentuk, biasanya bikin apa? Proposal. Kalau proposal sudah ada, lalu inventaris apa? Inventaris donatur ya. Harusnya tidak begitu. Inventaris donatur, iya satu. Alumni sini yang jadi kepala bagian. Ada yang kepala cabang, Bang Anu segala macam. Panitia dulu. Panitia yang rapat ada 40 orang, saya 2 juta, ibu bapak 2 juta, bapak 10 juta. Jadi ketika Anda rapat renovasi Masjid Al-Amin, Anda sudah punya modal awal 300 juta. Rapat cuma bisa bikin proposal, nyari duit kemana-mana. Lu kapan nyumbangnya? Bukan di sini, bukan Pak, Bu. Bagus gak tuh idenya, kan cakep ya. Rapat panitia ada 100. Kalau masing-masing nyumbang 2 juta, 200 juta Pak. Udah keren itu, bisa dimulai start. Punya alasan numpukin semen, segala macam. Ada yang begitu di Magelang, yang begitu pengurus masjid. Nggak ada yang kebiasaan minta-minta doang, nggak punya kebiasaan. Padahal masjid punya kita. Oh Ustadz nggak bisa. Ya kalau nggak bisa nabung Pak, setahun kan cukup nabung. Kalau 1 juta, Bapak nabungnya untuk setahun berarti 360. Ketemu. Kalau setahun nabung sampai 1 juta, besar nggak Bu? Enggak ya. Kalau 1000 aja sebulan udah 30.000. Wah, 4.000 matematiknya. Jadi yang kelima ini sentra-sentra umat, pasar, masjid, apalagi lembaga pendidikan, apalagi pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu adu banyak. Kadang-kadang sono banyak, tapi orang itu juga. Maaf ya Bu, saya kan istilahnya emang dakwah saya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, saya kayaknya kenal dengan ibu deh. Iya Ustadz, insya-Allah. Ini kalau pengajian baru bubar Pak. Ntar saya ngisi dia lagi orangnya. Jadi ada ibu kerjanya doyan pengajian. Ibunya ngaji seminggu 20 kali. Anaknya di rumah enggak bisa baca Quran. Ya, perhatian ini. Sekarang kita masuk bagian berikut. Pokoknya waktu selesai kita tutup. Agenda umat Islam kontemporer. Agenda umat Islam. Yang pertama, agenda kita yang pertama sebagai komunitas mayoritas, yang pertama adalah sosialisasi situasi persoalan umat Islam secara nasional. Bayangkan, warga Kalimantan Timur 100% nyoblos 02. Sekarang rumah mereka suruh dirobohin sendiri. Asik. Oke gas. Kan gitu ya. Ya Pak ya. Yang kalau dibilang tolol katanya Ustadz ngomongnya kasar.
Dibagiin beras, seneng. Sekarang beras mahal. Ya, berasnya beras kita, uangnya uang kita, dipakai atas nama si Gibran. Lalu sekarang beras jadi mahal. Asik. Oke gas, oke gas. Nggak tahu, gue bingung jadi orang Indonesia ini. Iya, jadi kegoblokannya itu nasional. Maka poin pertama, sosialisasi situasi persoalan umat secara nasional. Apa itu? Kristenisasi. Pertumbuhan gereja setiap tahun, sudah saya sampaikan pada pengajian terdahulu, 466% per tahun. Masjid nunggu sumbangan mulu, kapan Anda nyumbang? Ya, saya kalau di briefing panitia itu kan saya pernah 3 periode jadi ketua majelis syuro jaringan masjid di tempat yang cukup luas. Jangan biasakan apa-apa minta sumbangan dulu. Kita dulu nyumbang apa? Kita nyumbang berapa? Kejadian kalau kita panitia 100 orang masing-masing 2 juta, 200 juta. Dengan 200 juta itu Anda bisa numpukin tuh semen berapa ratus sak besi. Dengan begitu kan Anda ketika minta sumbangan enak. Ini semua kosong, melompong, minta sumbangan doang. Bukan di sini, bukan, ono di Jakarta Timur. Di sini mah orang yang baik-baik ya nyumbang ya. Oke, yang kedua, kaderisasi di semua lini dan sektor aktivitas umat. Jadi bagaimanapun saya ingin katakan Masjid Al-Amin ini masjid yang keren. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan untuk seluruh para takmir dan pengurusnya. Amin. Namanya juga Al-Amin, ya amin lah. Yang dipilih amin juga. Nomor 1 ya, tapi kayaknya kalah nih. Gak apa-apa, kalah dikalahkan itu tetap kita bangga. Jangan pernah, oh kalau gitu aku gak mau milih lagi. Jangan, salah. Jangan pernah bermain curang. Orang curang, dia akan menutupi kecurangan dengan cara yang curang. Mari kita berusaha menang. Kalau tak bisa menang, biarlah kalah, janganlah salah. Keren. Kalau doktrin itu bergema di seluruh anak-anak Indonesia, gak ada orang SMA aja gak ada ijazahnya, bisa jadi wapres. Bapaknya gak punya ijazah palsu. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktiin. Gus Nur ditangkap di penjara. Nggak ada bukti. Kalau ada punya kan tunjukin nih ijazah saya asli. Keren kan? Bolak balik. Jadi yang agenda kita yang kedua, kaderisasi di semua lini. Sekarang misalnya yang menguasai persoalan kristenisasi, kenal ya dengan Bu Dewi ya? Dewi Purnamawati. Nah, siapa lagi yang membahas soal PKI, yang membahas soal Syiah. Nah, yang ahli tafsir, kalau ahli tafsir banyak, pasti banyak Pak. Panggilnya dari pesantren mana juga akan ada. Nah, kalau yang ahli tafsir ikut belajar sekali-sekali pendidikan politik jadi keren. Oke, yang ketiga, sinergi potensi umat. Ayo buat semua yang ada hari ini, nanti kita akan ketemu pertengahan Ramadan, nanti akhir Ramadan ketemu Lebaran. Ayo, misalnya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Masjid Al-Amin, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh MTA ya. Kalau yang aliran sesat saya nggak mau mendisposisi ya, takut nggak masuk surga saya nanti ya. Kan masih ada FPI masih ada. FPI kenapa dibubarin ya? Salahnya apa? Lucu ya, kita tuh punya sesuatu nggak punya alasan. Iya, karena FPI dibubarkan karena PKI-nya kuat. Gitu aja. Karena Cinonya kuat. Kalau pembubaran itu kan kalau ada kesalahan fatal. Apa yang fatal? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Berapa triliun FPI korupsi? Ya nggak ada kok dibubarin. Luar biasa. Yang keempat, distribusi dan promosi dilakukan secara terorganisir. Jadi hari ini saya sudah mengajak semua yang hadir. Besok kita bicara apa? 4 kali lo ketemu gua, bosan gak ya? Jangan-jangan ibu-ibu besok gak datang, males Alfian lagi, gua pusing ngomong denger omongan dia. Bu, subuh besok saya, Bu. Lusa subuh saya lagi. Subuh lagi ya? Sampai hari Rebo ya? Kamis? Coba, kira-kira bosan gak ketemu saya 4 kali? Wah, enak aja ente. Oke. Yang kelima, menumbuhkan budaya belajar. Dan saya menyaksikan di masjid ini. Di sini saya masih melihat bapak-bapak yang pegang catatan, tapi yang paling banyak ibu-ibu.
Keren. Ibu-ibu tuh mengingatkan ibunda saya. Ibunda saya kalau mengaji itu selalu bawa buku dan pena. Kalau bapak ini kelihatannya notulen masjid Pak ya? Bagus Pak. Pribadi apa masjid Pak? Pak, ini tulisannya pribadi atau masjid? Nggak apa-apa, pribadi dan masjid. Masjid dan bapak menyatu dengan keren. Jadi budaya belajar ini menjadi buat kita jadi tahu bahwa ternyata apa yang kita anggap biasa ternyata itu serius. Terbayang nggak ibu-ibu dengan tidak adanya Indomaret dan Alfamart di Sumatera Barat? Sistem perdagangan lancar. Si Uni, si Ajo, si Abang. Karena keberadaan satu retail itu telah membunuh 12 warung pribumi. Riset Bu, bukan asal ngomong aja. Jadi penelitian di Fakultas Ekonomi di seluruh perguruan tinggi nasional membuktikan meriset bahwa keberadaan pusat belanja retail itu membunuh 12 warung pribumi. Gimana Mas dengar begini? Senang apa bahagia? Tidak dua-duanya. Senang apa bahagia? Iya gitu kan. Oke. Sekarang masuk bagian akhir. Mudah-mudahan 10 menit cukup. Rekomendasi aksi. Wah, ini kalau ditayangkan keren ini. Kita mulai dari kebutuhan kita, agenda kita. Jadi kita mulai langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Jadi kita jangan ngaji-ngaji, nyatet-nyatet. Udah ayo, sekarang apa kerja kita? Rekomendasi aksi kita yang pertama adalah 1. Jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Keren Pak. Ini prioritas. Ayo kita mulai aksi kita yang pertama. Ini bulan Ramadan. Ulang ya. Jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Ya, Quran itu kan dahsyat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa yang mendengarkan dari media penayangan ataupun media delay nanti, bahwasanya Quran ini adalah pedoman hidup untuk orang hidup. Ustaz, itu tetangga saya kalau ada yang meninggal baca Yasin. Bagus. Yang lebih bagus baca Yasinnya ketika sakaratul maut. Itu yang benar. Ustaz bahaya, gue bukan bahaya mengenai ilmunya. Mana Ustaz Imam Mahdi mana? Mana dia Ustaz Imam Mahdi? Benar nggak Ustaz dalilnya begitu? Baca Yasin orang sakaratul maut betul ya? Takut salah saya kan harus nanya sama guru saya nih. Namanya Imam Mahdi, jadi Anda jangan khawatir nih ada Imam Mahdi. Musuhnya Dajjal. Jadi kalau di dekat Al-Amin dan sekitarnya mau ada Dajjal, panggil Imam Mahdi, lawan. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi, ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu nih semua ya, adik-adik ya, ayo perhatikan Ustadz mau tanya nih. Di lingkungan tempat tinggal kita masih ada atau banyak perempuan atau muslimah yang kemana-mana enggak pakai jilbab, enggak pakai hijab, masih ada atau banyak? Bapak-bapak, masih ada enggak anak gadisnya, istrinya, adiknya, iparnya, besannya yang belum berjilbab? Masih ada apa tidak? Bapak-bapak, bapak-bapak, ada. Apa kata Rasulullah? Barang siapa orang yang mengumbar auratnya, membuka auratnya kepada bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah akan menugaskan penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbarnya. Baru dengar ibu ya hadisnya ibu.
Tanya Bu sama ahli hadis. Gak mungkin saya ngomong kalau gak pernah baca dan gak pernah dengar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu menganggap bahwa orang itu gak pakai jilbab itu biasa. Gak pakai jilbab sama dengan gak sholat. Karena perintah menutup aurat itu ada ayatnya. Dan kewajiban menerapkan Islam itu sesudah kita balik, telah mukallaf, sudah menstruasi dan sudah bermimpi. Jadi kalau ibu punya anak mahasiswi nggak pakai jilbab, ibu tanggung jawab di akhirat. Bahwa bapak yang masih punya istri kemana-mana, iya betul kan, masih banyak yang nggak pakai jilbab kan masyarakat. Seolah-olah yang pakai jilbab itu harus orang pengajian. Enggak, yang pakai jilbab itu seorang muslimah yang di KTP-nya tertuliskan Islam, bukan PKI, bukan Kristen. Kenapa itu? Karena kita memahami Islamnya begitu seolah-olah. Nah bapak-bapak juga nih saya ingetin. Kadang-kadang kalau hari biasa yang goes, olahraga, itu kadang-kadang celananya celana pendek, pahanya kemana-mana. Nggak boleh Pak. Bukan di sini, bukan di tempat lain. Nah, saya kadang malu ngurus masjid, celananya pakai celana kolor yang pendek, udah pahanya udah peot. Mereot, laki-laki bukan perempuan, laki-laki itu kan aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Ya. Ada nggak bapak-bapak kalau ke masjid pakai sarung, pakai koko, tapi kalau lagi dari jalan-jalan, lagi naik sepeda goes, itu pakai celana pendek, pakai kolor doang? Ada? Nah, hati-hati ya, jangan diulang lagi bapak-bapak ya. Ya, yang marah berarti pelakunya. Oke, yang kedua. Jadikan masjid sebagai kegiatan umat yang diawali dengan arsitektural yang kondusif. Ini harus mulai difikirkan yang muda-muda. Masa Al-Amin gini terus? Kapan dia dibikin punya seperti Alhambra Granada? Disetting dong, jangan rumah aja direnovasi, masjid juga. Bagaimana kalau untuk istirahat perempuan ada tempat buat tidur leyeh-leyeh? Ini kan susah. Dibuat tempat yang enak. Kalau memang mau ditutup dengan hijab, tutup yang rapat, tetapi pastikan di sana ada layar yang lebar yang bagus dengan sound system yang bagus. Gitu. Ini kadang-kadang hijab, sono nggak kedengeran suaranya, nggak kelihatan ustadznya. Nah ini yang menarik nih, saya teruskan. Sistem kepengurusan, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau yang saya pernah dengar DKM itu, DKM itu apa? Yang betul DKM apa DPM? Ayo, nanti dulu Pak, mari kita diskusi sedikit. Kalau Dewan Kemakmuran Masjid, orangnya yang mana? Kemakmuran itu orang apa sifat? Kalau dibuat DPM, Dewan Pemakmur Masjid. Kalau pemakmur itu orang apa sifat? Oh, kita aja udah salah dari dulu. Kenapa masjid ini tidak pernah makmur? Karena nggak ada yang memakmurkan, ada Dewan Kemakmuran. Tapi Pak saya ngomong gini banyak yang marah. Udah Pak, udah capek ngomongnya mungkin teori DKM aja, takmir DKM. Ayo adik-adik nih yang santri-santri. Kan ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ada DPM, Dewan Pemakmur Masjid. Yang ada orangnya yang DKM apa DPM? Iya. Apa ya, mudah-mudahan Bapak mikir nih, berani nggak? Saya pernah ketemu ada sebuah masjid namanya Salahuddin. Dia tuh bikin plang di depan itu DPM Masjid Salahuddin. Tapi dimusuhin se-Indonesia. Kita tuh terbiasa salah kaprah. Kalau udah dianggap benar, walaupun nggak tepat. Saya nggak bilang dosa Pak ya, Bapak jangan salah paham. Antum mengerti nggak maksud saya? DPM sama DKM mana yang ada orangnya? DPM, Dewan Pemakmur Masjid. Kalau pemakmur kan berarti proaktif, merancang arsitek apa. Terus nanti kalau makan ini kan contoh ada Jumat Berkah. Jumat Berkah yang kebagian yang duduknya paling di luar, yang dalam masjid pas yang di depan gak kebagian, pas keluar udah habis. Diatur pengurus masjid. Yang sab 1, sab 2, sab 3 kan mereka nanti dia, ya Allah kehabisan nih nasi berkahnya. Jangan sampai begitu. Harus diatur pengurus masjid. Kalau ada Jumat Berkah, pastikan kalau memang tidak dapat semua, tapi yang sholatnya di sab depan, nanti orang jadi nggak ada yang mau di depan sholatnya. Milihnya paling belakangan, karena nanti selesai salam, selesainya serbu, gitu kan. Betul nggak saya ngomong gitu? Iya, itu harus jadi kerja itu kerja pemakmur.
Masjidnya bagus, tapi pintu kamar mandinya slotnya patah. Ya, masjidnya bagus, pelangnya udah berkarat, bertahun-tahun nggak dibetul-betulin. Ada nggak yang begitu? Hampir se-Indonesia. Ampun dah. Oke, terakhir. Bukan terakhir, 2, 3 lagi. Aksi kita yang ketiga adalah jadikan keluarga sebagai institusi pendidikan. Saya melihat di negeri kita ini kalau orang miskin mengeluh tidak bisa sekolah karena miskin. Kamu sekolah? Gak bisa sekolah. Aku itu orang miskin. Kalau orang kaya merasa sudah menyekolahkan anak kalau sudah bayaran. Uang itu bukan pendidikan. Pendidikan itu proses membuat orang mengerti akan hakikat hidupnya. Pendidikan adalah memanusiakan manusia agar berperan sebagaimana sang pencipta manusia menginginkan manusia harus seperti apa. Itu pendidikan. Orang kaya merasa sudah mendidik karena sudah bayaran. Makanya banyak pesantren-pesantren besar, anaknya ternyata narkoba, anaknya hamil di luar nikah, yang disalahin ustadznya. Ya dia berbuat zinanya kan ketika pulang libur seminggu. Dia mampir ke rumah pacarnya. Ketika anaknya hamil, ustadznya yang dikejar-kejar, dimarah-marahin. Betul kan? Sedih gak betul? Jadi kita untuk masuk sebagai mayoritas yang proporsional, mayoritas yang berotoritas, mari jadikan keluarga kita institusi pendidikan primer yang membantu pihak sekolah, pihak pesantren, dan mendidik umat tersebut. Karena saya amati di masyarakat itu, orang kalau udah selesai kuliah, udah sarjana, merasa udahan. Saya berulang-ulang Pak, katakan Pak. Yang namanya pendidikan Pak, dari SD sampai S3 Pak, itu hanya mengembangkan 2% saja otak loh. Dengerin ada ya, kamu sekolah, habis sekolah, habis sekolah, sampai kamu jadi dokter, itu otak kamu tuh baru 2% doang yang dididik. Makanya kan Rocky Gerung kuliahnya 6 fakultas. Yang 5 dia nggak lulusin, cuma 1 aja bukti. Kenapa? Ijazah itu bukti bahwa orang itu pernah sekolah, bukan karena pinter. Oke, ijazah palsu juga menang jadi presiden. Fakta, saya nggak ngomong-ngomong yang fitnah itu. Kalau fitnah harusnya tunjukin dong. Nah, yang berikutnya, bangun sentra-sentra yang menjadikan umat sehat. Kita punya tempat namanya rumah sakit. Ya sakit terus jadinya. Banyak dokter, banyak ahli spesialis, tapi yang sakit tambah banyak. Kenapa? Namanya bukan rumah sehat. Kenapa? Obat-obat kimia itu tidak memberikan penyembuhan. Dia hanya menekan sakit untuk hilang sementara. Di lain waktu kambuh lagi, bro. Wah, ini ngomong bahaya nih Ustadz. Emang iya. Dokter-dokter yang paling hebat bikin resep banyak-banyak. Resepnya nggak pernah dipakai buat dirinya, nggak dipakai buat istrinya, nggak dipakai buat anaknya. Dokternya malah ikut bekam. Dokternya malah pakai. Ya, gue udah tahu. Apal gue. Ketawa ibu-ibu ya. Dokter-dokter itu dia sendiri nggak minum. Ya. Jadi kalau Anda ke dokter, Anda sering begitu tergila-gila dengan dokter. Dokter itu kadang-kadang memberi resep obat yang berbahaya. Kan gini, kalau misalnya orang sakit nih, dikasih resep. Resep ini diminum 2 hari, baru 1 kali minum, 2 kali minum langsung sembuh. Itu dosis tinggi. Kita kadang-kadang keburu-buru senang, sekarang gampang aja, silakan periksa. Apakah dokter-dokter itu membuat resep buat dirinya? Kebanyakan 90% lebih tidak. Resep itu cuma buat dijual biar dapat duit banyak, beli biar kembali uang kuliahnya. Gawat nih, dokter ngamuk di sedunia nih. Emang itu permainan the New World Order. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah 120, kita baca Al-Maidah ayat 82. Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi kita ini punya Quran, jangan sampai kita lupa. Quran itu adalah obat yang pertama, obat hati, obat medis. Ya. Jadi ada seorang dokter mengambil pasca sarjana, bukan program doktor di Airlangga. Namanya kalau nggak salah Dokter Soleh.
Dia mempunyai program terapi sholat tahajud. Ya, tapi setelah itu perguruan tinggi tersebut nggak membolehkan menerima mahasiswa yang mengambil program yang berbau-bau agama untuk proses riset. Sayang. Menjadikan umat sehat, sejahtera, memiliki harga diri dalam kancah pergaulan lokal hingga internasional. Di antaranya penggunaan alat tukar yang bernama emas dan perak. Ya, satu hari kan pernah Ustadz Zain Saidi ditangkap. Jadi uang atau pola emas-emas kita tuh sekarang banyaknya ada di Amerika dan di Cina. Padahal punya kita. Bukan Mas Didi, bukan Mas Imam Mahdi, bukan. Ya. Terakhir, nah ini mudah-mudahan pas waktunya. Sadari akan adanya gerakan musuh, baik dalam komunitas umat, yakni mukmin yang saling mendengki, kaum munafik, kaum fasik, pengkhianat, serta musuh abadi umat, yakni iblis dan atau Yahudi. Kaum Nasrani, kaum penyembah selain Allah, termasuk komunis. Komunis itu lebih sadis daripada iblis. Kalau iblis ketika dia disuruh menghormat atau menyembah Adam, dia bantah. Tapi kalau komunis sama Allah aja nggak percaya, sama hari akhiratnya nggak percaya. Kalau iblis bilang, wahai Allah, karena aku sudah dijamin masuk neraka, izinkan aku untuk mengganggu manusia dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya, illa min ibadakal mukhlasin. Kita jumpa besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas.